Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Long time no see. Sudah 1 minggu ya kita nggak ketemu. Ya pastinya gara-gara corona sih. Yuk kita sama-sama berdoa. Semoga kita semua sehat. Wabah coronanya segera hilang juga. Jadi kita bisa belajar bersama lagi di sekolah. Nah, karena judulnya bukan libur, jadi meski di rumah tetap harus belajar. Hari ini pertama kalinya kita belajar online. Materi hari ini adalah tentang segitiga. Ya, pasti pernah dengar dong apa itu segitiga? Ya, materi kali ini masih erat hubungannya dengan materi garis dan sudut. Jadi ingat-ingat kembali ya, jangan dilupain gitu aja. Oke, kita mulai aja ya materinya. Nah, segitiga. Mungkin sudah sangat familiar ya dengan gambar seperti ini. Oke, segitiga ini Ibu akan namai dengan segitiga ABC. Ya. Sesuai namanya, bangun ini adalah segitiga. Segitiga terdiri dari 2 kata, yaitu segi dan tiga. Ya, segi itu apa sih? Segi itu adalah sisi atau segmen garis. Ya, sedangkan tiga artinya dia ada 3 buah. Maka kita dapat simpulkan bahwa segitiga itu adalah bangun yang memiliki 3 buah sisi. Sisi mana sajakah itu? Oke, yang pertama adalah sisi AB, yang kedua sisi BC, dan yang ketiga adalah sisi AC. Ternyata bangun segitiga itu selain memiliki 3 buah sisi, dia juga punya 3 buah sudut, yaitu sudut A, nah yang ini ya, oke, sudut B yang ini, lalu yang ketiga adalah sudut C. Nah, ya, jadi segitiga itu punya 3 buah sisi dan punya 3 buah sudut. Oke. Nah, tadi Ibu katakan bahwa segitiga ini materinya masih erat kaitannya dengan yang namanya garis dan sudut. Hari ini kita akan bahas dulu dari segi sudutnya. Nah, coba kita ingat-ingat kembali. Jenis-jenis sudut itu ada apa aja sih? Jenis sudut itu kan ada 3 ya. Oke, bentuknya kurang lebih seperti ini. Coba kita lihat sudut yang pertama. Nah, sudut pertama ini namanya sudut apa? Betul, ini adalah sudut lancip. Sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, nah bentuknya seperti siku. Oke, berarti apa nama sudutnya? Yaitu sudut siku-siku. Ya, sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya sama dengan 90 derajat. Dan yang ketiga, nah kalau yang lebar seperti ini, berarti ini apa namanya? Sudut tumpul. Tuh, sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Berarti lebih dari 90 derajat bisa 100 derajat, 115, 120, 150. Tapi sudut tumpul itu tidak lebih dari 180. Oke. Nah, coba perhatikan. Sudut itu kan dihubungkan oleh 2 buah segmen ya. Nah, bagaimana kalau 2 buah segmen itu kita hubungkan dengan sebuah segmen? Maka bentuknya menjadi seperti ini. Oke, betul. Ini yang dinamakan dengan segi tiga. Ketiga sudut ini menjadi sebuah segi tiga. Oke. Segitiga yang pertama, karena dibentuk dari sudut lancip, maka namanya adalah segitiga lancip. Apa itu segitiga lancip? Nah, segitiga yang besar masing-masing sudutnya kurang dari 90 derajat. Artinya, sudut pertamanya kurang dari 90, sudut keduanya pun kurang dari 90, dan begitu pun sudut yang ketiga. Jadi tidak ada sudut di segitiga tersebut yang lebih dari 90. Ya. Oke. Nah, yang kedua, karena dibentuk oleh sudut siku-siku, berarti
itu merupakan segitiga siku-siku. Betul. Namanya adalah segitiga siku-siku. Nah, apa itu segitiga siku-siku? Yaitu segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Ingat ya, salah satu sudutnya saja. Kalau tadi segitiga lancip, masing-masing kurang dari 90. Kalau untuk segitiga siku-siku hanya salah satu. Jadi untuk sudut kedua dan sudut ketiganya pasti kurang dari 90. Tidak ada yang tepat 90. Oke. Nah, yang ketiga itu dibentuk oleh sudut tumpul. Berarti dinamakan sebagai segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul itu adalah segitiga yang salah satu sudutnya lebih dari 90. Ingat ya, salah satu sudutnya. Tidak ketiga-tiganya. Jadi hanya satu sudut yang melebihi 90. Yang lainnya pasti kurang dari 90. Oke. Nah, ini dinamakan dengan macam-macam segitiga berdasarkan besar sudutnya. Jadi berdasarkan besar sudutnya, segitiga itu ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Oke, next. Materi selanjutnya adalah tentang macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisinya. Kalau tadi berdasarkan besar sudutnya, nah yang sekarang berdasarkan panjang sisinya. Oke, perhatikan gambar ini. Gambar segitiga ini memiliki dua buah tanda ya. Nah, dua buah tanda ini artinya apa? Artinya panjang sisi yang pertama ini sama dengan panjang sisi yang kedua. Jadi jika ada tanda seperti ini artinya panjang kedua sisi tersebut adalah sama. Ya. Oke. Mari kita coba gambarkan kembali sisi-sisi dari segitiga ini. Coba sisi yang pertama kita gambar menjadi seperti ini. Sisi yang kedua kita gambar lagi di sebelah kanan. Dan sisi yang ketiga kita gambar di sebelah kanannya lagi. Oke, menjadi seperti ini ya. Oke, sekilas kita bisa melihat hubungan panjang dari ketiga sisi tersebut. Oke, setelah diukur, nah ada dua sisi yang panjangnya sama dan satu sisi berbeda. Jika sebuah segitiga memiliki panjang dua sisi yang sama, maka dikatakan sebagai segitiga sama kaki. Ya, jadi kaki-kakinya ini punya panjang yang sama. Segitiga yang kedua, coba kita lihat. Nah, ada tanda lagi ya. Berarti ini apa artinya? Artinya sisi pertama panjangnya sama dengan sisi yang kedua, panjangnya sama dengan sisi yang ketiga. Oke, kita coba gambarkan lagi. Sisi pertama kita gambarkan di sebelah kanan, sisi yang kedua, sisi yang ketiga. Oke. Nah, ketiga sisinya sudah kita gambarkan. Kita ukur bagaimana panjang dari ketiga sisi ini. Setelah diukur, oh, ternyata ketiga sisinya memiliki panjang yang sama. Nah, jika sebuah segitiga memiliki panjang sisi yang sama, maka dikatakan sebagai segitiga sama sisi. Oke. Nah, yang ketiga, wah, ini tidak ada tanda ya. Oke. Artinya tidak ada sisi yang sama panjang. Coba kita lihat dengan menggambar kembali ketiga sisinya. Sisi yang pertama kita gambar di sebelah kanan, sisi yang kedua kita gambar di sebelah kanannya, dan sisi yang ketiga di sebelah kanannya lagi. Oke. Nah, bagaimana hubungan ketiga sisi ini? Coba kita ukur. Nah, tidak ada sisi yang sama panjang ya. Berarti jika sebuah segitiga
tidak memiliki sisi yang sama panjang, artinya semua sisinya berbeda-beda panjangnya, maka ini disebut dengan segitiga sembarang. Oke? Jadi berdasarkan panjang sisinya, segitiga itu ada 3 macam, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah sudut pada segitiga. Kalau banyak sudutnya, segitiga itu punya 3 sudut, ya. Tapi jika kita jumlahkan sudut pertama, sudut kedua, dan sudut ketiganya kita jumlahkan, berapa jumlah sudutnya ya? Oke, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah sebuah segitiga yang masing-masing sudutnya sudah dipotong ya. Sudut A, sudut B, dan sudut C. Oke. Nah, coba. Segitiga ini ketiga sudutnya sudah dipotong. Akan kita satukan menjadi sebuah garis lurus. Pertama, sudut A kita pindahkan menjadi seperti ini. Sudut B kita pindahkan. Dan sudut C. Oke. Nah, lihat. Ketika kita satukan, dia membentuk sebuah garis lurus. Ya. Nah, mungkin di sini sudah mulai ingat. Kalau sudut disatukan menjadi sebuah garis lurus, berarti berapa derajatkah itu? Oke, kita lihat. Kita gunakan busur untuk menghitung besar sudutnya. Tara! Nah, ternyata dengan menggunakan busur, besar sudut A ditambah sudut B tambah sudut C adalah 180. Jadi, semua segitiga jika setiap sudutnya dijumlahkan, totalnya pasti 180. Tidak mungkin kurang dan tidak mungkin lebih. Ya, kalian bisa buktikan menggunakan segitiga dengan gambar yang berbeda. Boleh gunakan segitiga tumpul atau menggunakan segitiga lancip atau segitiga siku-siku. Ketika kalian buat menjadi seperti ini, lalu gunakan busur untuk menghitungnya, maka totalnya pasti jadi 180. Jadi kesimpulannya, jumlah sudut pada segitiga adalah 180. Kenapa kita harus mengetahui jumlah sudut pada segitiga? Nah, ini digunakan untuk mencari sudut yang hilang. Jadi jika dalam sebuah segitiga ada salah satu sudut yang hilang atau sudut yang tidak diketahui, maka kita bisa mencarinya menggunakan teori ini. Ya, seperti apakah itu? Oke, kita lihat contohnya. Contoh, ibu memiliki segitiga seperti ini ya. Kita namakan TFL. Tiara Fuji Lestari. Bukan ya, secara alfabetis itu salah. Penamaannya harusnya adalah segitiga FLT. Ya. Oke, di sini diketahui segitiga bukan segitiga ya, tapi sudut. Sudut T-nya besarnya 50 derajat, sudut F 60 derajat, dan sudut L yang kita cari ya. Jadi sudut L-nya tidak diketahui. Nah, kita bisa menggunakan teori di atas. Oke. Tadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa jika ketiga sudut segitiga dijumlahkan, maka totalnya menjadi 180. Begitupun ini. Berarti jika sudut T ditambah sudut F ditambah sudut L, nah totalnya akan menjadi 180. Seperti kita tahu sudut T-nya adalah 50 ya, sudut F 60 dan sudut L yang kita cari. Semuanya kita jumlahkan harus menjadi 180. Nah, ingat, dalam penjumlahan seperti ini ada variabel, ada konstanta. Konstanta atau angka hanya bisa dijumlahkan dengan konstanta. Tapi variabel hanya bisa dijumlahkan dengan variabel. Maka kita bisa menjumlahkannya 50 ditambah dengan 60 menjadi 110. Nah,
sudut L itu variabel karena belum diketahui, berarti tidak bisa kita tambahkan. Maka kita peroleh 110 ditambah sudut L menjadi 180. Nah, berapa ya sudut L-nya? Jika kita tambahkan dengan 110 harus jadi 180. Berarti sudut L-nya adalah 180 dikurang 110. Betul. Besar sudut L sama dengan 70. Nah, itulah mengapa kita memerlukan jumlah sudut pada segitiga. Sebetulnya soalnya masih sangat mirip dengan yang namanya sudut berpelurus ya. Oke, kalau masih ingat, ini sangat mirip sekali dengan sudut berpelurus, hanya bentuknya adalah pada segitiga. Jadi kesimpulan hari ini, pembelajaran kita adalah yang pertama, segitiga itu memiliki 3 buah sisi dan memiliki 3 buah sudut. Lalu segitiga itu berdasarkan besar sudutnya punya 3 macam, yaitu yang pertama segitiga lancip yang semua sudutnya selalu kurang dari 90. Tidak ada yang bisa pas 90 ataupun melebihi. Yang kedua adalah segitiga siku-siku, yaitu hanya salah satu sudutnya saja yang 90. Dua sudut lainnya itu kurang dari 90. Dan yang ketiga adalah segitiga tumpul. Sama, hanya salah satu sudutnya saja yang memiliki besar sudut lebih dari 90. Ya. Oke, yang lainnya pasti kurang dari 90. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah tadi tentang apa ya? Segitiga berdasarkan panjang sisi. Berdasarkan panjang sisi ada 3 juga ya. Yang pertama segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang. Yang selanjutnya adalah segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Dan yang terakhir adalah segitiga sembarang. Ketiga sisinya tidak sama panjang ya, jadi tidak ada sisi yang sama panjang. Dan bahasan kita yang terakhir tadi adalah jumlah sudut pada segitiga selalu 180. Ya, mau bentuknya segitiga sembarang, mau bentuknya segitiga siku-siku atau segitiga lancip atau apapun itu, semua segitiga jika dijumlahkan ketiga sudutnya totalnya adalah 180. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Cukup ringan ya. Semoga pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu di kelas. Oke, kalaupun memang tidak bisa bertemu di kelas, ya sampai bertemu di belajar online lagi. Oke, silakan kerjakan latihannya. Jangan lupa dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.